ketentuan pasal 286 KUHP yang dengan korban atas nama Veronica Jovita Paramita Sari. Jadi sedikit ya saya mau ceritakan bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang melalui saya dan kemudian didampingi Kasih Penkum dan Direktur pada bidang Intel ya. Jadi akan menjelaskan hal yang dipertanyakan oleh publik yang ramai yang menjadi berita media sosial ya. Di Kalimantan Selatan ini terkait dengan penjatuhan hukuman badan bagi terpidana atas nama Bayu Tantomo bin Sumardi yang melanggar ketentuan pasal 286 KUHP. Jadi sebelum kami menjelaskan terkait penjatuhan hukuman dalam tuntutan umum yang menangani perkara tersebut ya, sedikit saya ceritakan kronologi ya, bahwa awalnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menerima surat pemberitahuan di wilayah pendidikan SPDP nomor B67.4.1 garis miring 8 garis miring 2021 di Skrenum tanggal 30 Agustus 2021 yang selanjutnya Asisten Tindak Pidana Umum menunjuk 2 personil jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dengan pemberian petunjuk guna kelengkapan berkas penyidikan dari Polda Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2021 berkas perkara dinyatakan lengkap atau kalau biasa kita P21 ya kita itu. Kemudian pada tanggal 2 November 2021 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana itu P16A dengan menunjuk 3 personil jaksa. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2021 perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk disidangkan yang kemudian dilakukan persidangan mulai tanggal 30 November 2021 dengan agenda pembacaan dakwaan sampai pada sidang berikutnya. Dan yang terakhir sidangnya pada tanggal 11 Januari 2022 di atas nama perkara Bayu Tantomo bin Sumardi tadi diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. Bahwa di sini dapat kami jelaskan perkara yang masuk pada tanggal 28 Desember 2021 yaitu jaksa menuntut terdakwa Bayu Tantomo ini selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pertimbangan tentunya kan kalau jaksa menuntut ada yang memberatkan dan meringankan ya. Yang pertama itu pasti yang memberatkan bahwa terdakwa ini telah mengakibatkan trauma kepada saksi korban. Yang kedua, terdakwa juga merupakan anggota polisi aktif di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kita selanjutnya beralih kepada hal-hal yang meringankan. Yang meringankan terdakwa merupakan ya tulang punggung keluarga. Selanjutnya terdakwa juga sudah melakukan upaya berdamaian melalui permintaan maaf ada tertulis. Selanjutnya terhadap tuntutan penuntut umum yang sudah kita bacakan tadi pada tanggal 4 Januari 2022 terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan yang pada intinya terdakwa meminta ringan hukuman kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang tadi yang sudah saya uraikan melalui surat tuntutan jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2022 Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan bahwa menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 286 KUHP dengan menjatuhkan pidana itu selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. Bahwa terhadap putusan tersebut sikap dari terdakwa pada saat itu adalah menerima putusan majelis hakim. Selanjutnya penuntut umum juga menyatakan menerima putusan majelis hakim tersebut.
Jadi adapun alasan penuntut umum mengambil sikap menerima putusan majelis hakim dengan alasan putusan hakim itu telah memenuhi 1/2 ya dari tuntutan penuntut umum, ya 1/2 dari tuntutan umum, dan dalam putusannya mempertimbangkan analisa yuridis penuntut umum serta mengambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan dalam putusannya, maka penuntut umum tidak wajib mengajukan upaya hukum. Kemudian terkait viralnya pemberitaan penanganan perkara atas nama terdakwa Bayu Tantomo bin Sumardi yang melanggar ketentuan pasal 286 KUHP, Kepala Kejaksaan Tinggi PPLT Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah memerintahkan bidang pengawasan untuk melakukan klarifikasi terhadap personil jaksa yang menangani perkara ini, guna mengetahui ada atau tidaknya ditemukan pelanggaran disiplin dalam proses penanganan perkara yang dimaksud, dan juga sudah menerbitkan surat perintah nomor 84.3/ES/2022 tanggal 24 Januari 2002 dengan memerintahkan bidang tindak pidana umum untuk melakukan eksaminasi terhadap perkara atas nama Bayu Tantomo bin Sumardi guna melakukan memeriksakan kelengkapan berkas perkara ya, kalau untuk eksaminasi. Apakah sudah sesuai dengan standar operasional atau SOP? Jadi demikian ya, saya pikir ini gunanya hanya apa ya, untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Nah, kita sudah tahu sendiri kan kemarin itu ada mungkin masyarakat yang merasa kurang puas atau apa, jadi upaya kita yang dari Kejaksaan Tinggi itu dan tadi melakukan eksaminasi selanjutnya, melakukan pemeriksaan tidak formal, kita serahkan kepada pengawasan guna melihat ini dilakukan dengan benar atau tidak, atau sesuai SOP saat melakukan penanganan perkara itu. Saya pikir demikian. Ya. Jadi ada 2 poin Pak ya. Jadi PDAT memerintahkan menelusuri ke Aswas ya untuk jaksanya, kemudian eksaminasi ke gedung. Jadi kalau jadi eksaminasi itu melengkapi kelengkapan berkas perkaranya. Ya, ini kalau Aswas ya melihat di situ apakah ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP, makanya diterbitkan. Pak Sintel, izin saksi korban ini kan belakangan juga di media sosialnya mengeluhkan bahwa komunikasi antara jaksa penuntut umum dengan dia sebagai saksi korban dinilai katanya kurang begitu. Nah mungkin gimana terkait itu Pak Sintel? Ya kurang komunikasi antara jaksa penuntut umum dengan saksi korban. Ini ya pertama ya, kalau sidang kekuasaannya sidangnya tertutup. Ya. Yang kedua, komunikasi dengan terdakwa itu paling kita pada saat persidangan. Kalau sudah di pengadilan itu yang punya kewenangan pengadilan. Jadi nggak boleh juga ya, saya pikir ada komunikasi di luar persidangan, nggak boleh. Paling di situ kewenangan jaksa kan pada saat jaksa diberi kesempatan oleh hakim untuk bertanya kepada terdakwa, disitulah komunikasinya. Di luar itu saya pikir nggak boleh. Kita nggak boleh mendengarkan yang di luar dari fakta. Kita juga jaksa itu selalu berpedoman pada berkas perkara, nggak boleh keluar dari itu. Paling jaksa untuk lebih meyakinkan apa yang sudah ada dalam perkara, maka jaksa bertanya kepada saksi, kepada terdakwa, gitu aja. Nggak boleh di luar itu kita bertanya. Di luar berkas pun bukan kewenangan kita. Mungkin satu lagi Pak Sintel, ya. Itu ada surat perdamaian dari terdakwa ke ditandatangani, disetujui lah Pak oleh yang korban yang memaafkan itu. Oh iya, betul aja Pak. Ini juga jadi alasan pertimbangan ahli ya, yang meringankan kita juga. Pertimbangan tuntutan maksudnya Pak? Ya. Pertimbangan meringankan tuntutan. Iya. Memang. Ya. Surat ini ya artinya salah satu pertimbangan untuk meringankan tuntutan karena ada perdamaian. Di belakangnya ada saksi-saksi. Surat itu ditandatangani waktu proses persidangan atau sebelum proses
persidangan sebelum 2 Desember 2021. Pak Mas Intel berarti ini menjawab 2 Desember ya? menjawab kekecewaan apa si korban ini kan dia merasa hukumannya ringan nih, tapi memang sebenarnya dia sendiri yang memaafkan Nah, itu dia. terdakwa kan. Ya, jadi kalau itu nanti saya nggak berani jawab juga ya, karena nanti kita kan ini sudah kita serahkan ke pengawasan, ya kan? Nanti terjawab lah apa nanti hasil pemeriksaan pengawasan baru bisa nanti kita sampaikan lagi kalau memang ada kesalahan prosedur dalam penanganan perkara ini ya, atau ada pokoknya kalau di eksaminasi juga nanti kelihatan juga kalau memang ada kekurangan sesuatu kenapa berkas perkara dinyatakan lengkap atau Artinya untuk saat ini kejaksaan tinggi merasa proses hukumnya selama ini selama berjalan kemarin itu memang sudah profesional. Ya nunggu hasil ini dulu, nunggu hasil pemeriksaan baru nanti kita sampaikan lagi. Tapi kalau terkait perkara memang sudah ingkrah ya Pak? Sudah ingkrah, perkara sudah ingkrah. Mas Indra, satu lagi Pak, ini ada yang mempertanyakan juga kenapa jadi yang dipakai itu pasal 286 bukan pasal 285 tentang pemerkosaan. Kan tuntutannya lebih tinggi, itu ada 12 tahun maksimalnya. Kalau itu gimana ya? Teknisnya aja itu sebenarnya. Panjang. Ya kita kan begini Pak. Ayo, silakan nih, bantu ini. Tadi mungkin karena ada yang menanyakan kenapa tidak dipasang 282. Nah, itulah fungsinya eksaminasi tadi yang dikatakan oleh Pak Sintel tadi. Nah, dari eksaminasi itulah kelihatan apakah penuntut umumnya memberikan petunjuk selanjutnya untuk menambahkan pasal 285 atau emang faktanya 286. Karena di 285 sama 286 kan beda-beda tipis ya, dalam artian ketidakberdayaan dan persetubuhan tidak berdaya seperti apa, gerakan seperti apa. Pak, eksaminasi itu apa sebelum penentuan tuntutan kah atau namanya eksaminasi itu setelah terjadinya seperti ini nih, ada kejadian, ada yang janggal. ya artinya kan kalau setelah ini kan artinya hanya klarifikasi. Iya, Ya toh? Tapi kalau sebelum, maksudnya ini sebelum, kenapa jaksa memberikan keringanan? Apakah karena ada surat ini? Salah satunya. Jadi ini kalau gini ya, kalau kaitan dengan pasal tadi ya, makanya kita eksaminasi. Benar nggak diterapkan pasal 286? Ya, karena yang jawab tadi masyarakat bilang, yang berarti ya, korban bilang seharusnya 285. Nah, makanya kita eksaminasi, kita cek benar nggak ini. Tapi hakim juga kan, kita kan untuk 286 ya. Hakim juga membuktikan bahwa terbukti itu 286. Ya, hakim sudah memutuskan. Artinya kalau melalui eksaminasi nanti didapati ada kejanggalan SOP itu bisa disanksi Pak ya untuk Oh iya pasti, kalau memang nanti ada apa pasti eksaminasi, kalau temukan nanti hasil eksaminasi menjadi bahan masukan juga bagi pengawasan. Oh ternyata begini, baru mungkin ada faktor-faktor lain ya. Tapi sementara itulah ya. Ya, oke ya.